إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال المصنف رحمه الله: قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة. عرف التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث، وتخصيص لغة الإفراد، واصطلاحا تمييز بعض الجملة، فالتمييز بمعنى الإخراج، والمراد بالجملة العام، فكأنه قال إخراج بعض العام. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai pembahasan taksis. Ingat ya, khas dengan taksis itu ada perbedaan, walaupun akar katanya sama ya, khusus. Tapi khas itu sesuatu yang khas, khusus. Adapun taksis sesuatu yang mengkhususkan dari yang tadinya umum, dia menjadi pengkhusus. Gitu loh. Ya, beda. Qauluhu, yaitu perkataan dari Abu Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah. At-takhsis adalah mentamyiz. Tamyiz itu apa Indonesia ya, kawan? Membedakan. Mentafriq, membedakan, tamyiz, mumayyiz. Tamyiz ba'dil jumlah, sebagian dari yang global. Al-jumlah ini sesuatu yang terkumpul, global. Makanya jumlah itu kan maknanya kalimat kalau kita. Jumlah mufidah misalnya. Kenapa kalimat disebut jumlah? Karena jumlah itu adalah kumpulan dari kata-kata yang tersusun murakkabah dan dengan susunan itu mufidah. Maka disebut jumlah, kumpulan. Ya. Maka tamyizu ba'dil jumlah, yaitu al-jumlah di sini tamyizu ba'dil umum. Atau ba'dil am, sesuatu yang umum ditamyiz, ditakhsis. Kemudian dikatakan arrafat takhsisa. Syekh Al-Juwaini rahimahullah menta'rif dan mendefinisikan takhsis dengan apa? Tamyizu ba'dil jumlah. Ini definisi yang paling sederhana ini. Takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlah, selesai. Li'annahu huwal maqsudu bihadzal bahth. Karena itulah maksud dari pembahasan ini. Wa takhsisu lughatan, ya. Ini enggak bisa di ini. Gerakin. At-takhsisu lughatan al-ifradu. Pengkhususan secara bahasa artinya adalah ifrad, atau menyendirikan, mengecualikan, menyendirikan dari yang tadi yang umum disendirikan. Ya, begitu. Kalau terlalu di sini kayak orang ngorok, dikira ada yang tidur di kajian anak, dia aneh malu. Berarti nggak seru dong kajiannya gitu. Coba yang sana. Nah, ini mending ini. Iya. Ya, al-ifrad. Kemudian wastilahan. Kemudian ikhraju mana tadi kita? Wastilahan. Wastilahan, takhsis secara istilah tamyizu ba'dil jumlah. Ini beliau menyebutkan ta'rif sesuai dengan sebutan dari Al-Juwaini tadi. Fatamyizu bima'na al-ikhraj. Tamyiz sama dengan apa? Ikhraj, mengeluarkan, menyendirikan. Wal muradu bil jumlati al-'am. Yang dimaksud dengan al-jumlah adalah al-'am. Faka'annahu qala ikhraju ba'dil 'am. Seolah-olah dia berkata apa? Takhsis adalah mengeluarkan sebagian yang umum disendirikan. Ya. Abu Maryam itu mau ikutan terus di sini insyaallah? Bisa nggak dibelikan buku buat dia?
buku-buku yang dikaji di sini. Bisa. Pakai dia. Insyaallah. Antum bisa ke Al-Wadi bisa? Bisa. Kapan kira-kira? Kapan ini? Sama dia apa sendiri? Bareng sama dia. Iya, bareng sama dia terus nanti pas di Al-Wadi tinggalin dia. Kena lagi Allah. Baik. Jadi ikhraju ba'dil 'am. Tadi wakil takhsis sudah belum? Belum. Baik, tafadhal. وقال وكيل التخصيص إخراج بعض أفراد العام أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه. Baik. At-takhsis ada yang mengatakan ikhraju ba'di afradil 'am, mengeluarkan sebagian dari individu atau singular dari umum itu. Ay ja'alul hukmi tsabiti lil 'ami maqsuran 'ala ba'di afradihi bi ikhrajil ba'dil akhari anhu. Masyaallah. Menjadikan hukum yang memang dia hukumnya asalnya tertetapkan sebagai umum, tapi dibatasi hukum tersebut dipotong sebagian dari bagian dari umum tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sebagian tersebut dari keumuman. Sebenarnya ini muter-muter ya, tapi contohnya gimana, Ustaz? Hah? Contohnya? Contohnya semua taksis ya menjadi contoh. Apa contohnya? Misalnya Anda mencintai semua dari antum. Ini kan kan? Iya, kecuali Abu Rahmat. Iya. Karena dia sudah terlalu tua untuk dicintai. Jadi Anda mencintai semua dari antum itu am kan? Antum di sini kan am gitu. Mujmal gitu ya, jumlah kumpulan. Tapi kemudian Anda lakukan taksis, ikhraj, ya. Anda keluarkan Abu Rahmat dari sini. Ja'alul hukmi tsabit lil 'am. Hukum tsabit yang 'am apa? Antum semua hukum tsabit 'am ini. Tapi kemudian maksur, dipotong kemudian, dikosor, dipendekkan, dipotong apa gimana ya? Ala ba'di afradihi, sebagiannya dengan cara apa? Ikhrajil ba'd, sebagiannya dikeluarkan dari umum ini, gitu ya? Gimana Rafiq? Nah. Baik, tafadhal. Wa hadha ta'rif. وهذا التعريف أوضح فإذا قلت حضر الضيوف إلا خالدا فإن خالدا فرد من أفراد العام وقد أخرج عن حكم العام فلم يثبت له الحضور وهذا الإخراج بواسطة الاستثناء. والآن إذا sebentar. وهذا التعريف أوضح. Ta'rif yang kedua ini lebih jelas. Yang lebih jelas bagi yang paham sebenarnya ya. Kalau nggak paham ya nggak jelas-jelas. Gimana, boleh paham nggak? Hah? Belum, Sob. Gimana antum? Ntar insya Allah kalau udah ada bukunya, insya Allah antum paham. Masya Allah, antum saking sopannya ya, belum Ustaz. Ya, itu berusaha untuk sopan, ya, Masya Allah. Ya. Taib, ini tarif yang lebih jelas. Fa idza qulta, jika kamu bilang hadarat duyufu illa Khalida. Tamu-tamu sudah datang kecuali Khalid. Jadi ini kenapa dia Khalida, ikhwan? Mansub karena dia setelah dia mustathna, setelah istithna. Ya, setelah istithna itu biasanya apa? Mansub. Tapi kadang-kadang setelah istithna enggak mansub, bisa. Ya, tetap dia fa'il. Ya, bisa. Kapan? Ketika di awal kalimatnya itu negatif, nafi, maka bisa. Ya, maka bisa. Maka nggak bisa hadarat duyufu illa Khalidun, nggak. Tapi misalnya ma hadara ahadun illa Khalidun, bisa. Karena ada nafi. Antum kenapa senyum-senyum sendiri gitu? Hah? Yang tadi apa? Oh, baru-baru ini sih. Delay. Insyaallah. Antum senyum, tapi di sebelah antum tuh menyimpan kesumat dendam. Antum enggak marah kan gitu ya kan? Enggak marah? Enggak. Ya, Masya Allah. Ya ini majelis memang perlu kalau ada anak baru memang di ospek.
Kalau Abu Rahmat kan memang beliau udah usia dan juga memang udah lama juga ngaji sama kita, jadi udah cukup kenyang beliau. Makanya kalau antum melihat beliau kayak gini ya itu karena udah kita ospek terus. Baik, fa inna Khalidan fardun min afradil 'am. Maka Khalid ini satu individu dari individu-individu yang diumumkan tadinya. Maka satu individu ini waqad ukhrija an hukmil 'am, dikeluarkan dari hukum keumuman, dikeluarkan satu ini Khalid ini. Falam yathbut lahul hudur, maka berarti tidak hadir dia. Wa hadzal ikhraju biwasitatil istitsna, maka pengeluaran ini dengan peralatan apa perangkat istitsna namanya. Istitsna itu pengecualian. Dari perangkat ini adatul istitsna yaitu apa tadi? Illa hadarat duyufu illa Khalidan. Istitsna illa ya. Baik, lanjut. وقال والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص أو المخصص والدليل الذي حصل به الإخراج يسمى المخصص بكسر الصاد مشددة على زنة اسم الفاعل وهو المراد عند الأصوليين ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع. أحسنت. العام umum idza dakhalahu at-takhsisu yusamma al-'am al-makhsus aw al-mukhassas. Umum kalau ternyata ada pengkhususnya dikhususkan maka disebut al-'am al-makhsus atau awil mukhassas. Umum yang memang ada yang umum yang dikhususkan atau yang ya sama makhsus atau mukhassas. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya hadarat duyufu illa Khalidan. Yang am apa? Hadarat duyuf, umum. Tapi umum ini maksus enggak? Maksus dengan masuknya illa Khalidah. Gitu. Ya. Misalnya apa yang lain contoh kalau di kisahan kita apa? Saya membeli semua kitab di Pustaka Al-Wadi. Umum enggak? Umum. Kecuali hampir semuanya. Itu khusus atau bahlul? Hah? Kira-kira gimana? Khilaf di antara ulama. Apakah istitsna di sini taksis di sini sah atau enggak? Khilaf di antara ulama beneran ini. Ini beneran khilaf beneran. Ya kan? Karena ini kan hampir semua berarti kan lebih dari 50. Lebih dari ba'at gitu loh. Ya kan beneran? Iya, sebagian ulama mengatakan enggak bisa, enggak boleh kayak, tapi semua ulama enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu istitsna yang mafhum, bisa dipahami. Saya membeli semua buku di Pustaka Al-Wadi kecuali hampir aja semuanya enggak saya beli. Ya, ini kalimat bahlul memang, tapi oke gitu loh. Apa salahnya gitu kan? Ya enggak salah. Karena ternyata beli apa doang kita? Dia beli Kutaib Usul Salasah. Bener kan? Saya membeli semua kitab. Ada sendiri menertawakan kebahlulan ini gitu. Saya membeli semua kitab Pustaka Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Yang mana saya beli hanya satu kitab misalnya. Ya jelas itu ya. Jadi yang am, tadi semua am, kemudian dimaksus hampir semuanya enggak. Akhirnya tinggal sisa satu, Kutaib Salasatul Usul. Itu pun ana tolong tombokin dulu gitu. Ya, Masya Allah. Jadi itu apa am yang maksus. Wa dalilul ladzi hasala bihil ikhraju yusamma al-mukhassis. Nah, perhatikan di sini dalil yang dengannya terwujudkan pengeluaran khusus itu disebut sebagai mukhassis. Maka dalil ini disebut sebagai mukhassis. Ini nanti ada contohnya insyaallah. Contoh misalnya kata Allah Subhanahu wa taala nih, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Artinya anak-anak kalian, dalam ayat ini mafhumnya adalah anak-anak kalian dapat warisan enggak? Antum kalau mati, wafat, antum punya anak berapa gitu. Anak antum dapat warisan enggak? Ini yang umum enggak? Umum. Anak antum mungkin ada 10, ada 5, ada berapa. Tapi kemudian ini umum yang maksus enggak? Umum yang ada pengkhususannya. Pengkhususannya di dalil lain.
Kata Nabi SAW, la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim. Ternyata qadarullah ini cerita aja. Ada anak antum kemudian satu kafir. Dia mendapatkan warisan enggak? Tidak. Berarti dia yang dikhususkan. Maka lihat di sini dalil yang dengannya terwujudkan pengkhususan, pengeluaran, maka disebut dalil apa? Mukhassis. Nah, tadi kan kata Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Fi auladikum ini am tidak? Am ya, am umum. Semua anak kalian siapapun itu, anak. Adapun kalau cucu itu kalau punya anak, antumnya ada anak masih hidup, cucu termahjub. Anak ya, ini umum, mau laki mau perempuan. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Tapi ternyata ada dalil dari hadis, la yarithul muslimul kafir. Maka di sini dalil ini adalah disebut apa? Yang hadis ini disebut apa? Mukhassis. Adapun dalil Al-Qur'an ini disebut dalil am. Ya, dalil am. Ini dalil am, ini dalil khas yang mukhassis terhadap keumuman ini. Siapa yang dikeluarkan? Yang kafir dikeluarkan. Maka yang kafir ini berarti dia yang kafir adalah mukhassas. Yang dikhususkan. Yang kafir ini yang dikhususkan. Oke? Wa huwa ala zinati ismil fa'il mukhassis wa huwa al-muradu 'inda al-usuliyyin. Ini salah satu makna dari mukhassis. Jadi mukhassis ada dua makna. Makna pertama yaitu dalilut takhsis atau dalil mukhassis. Makna kedua yaitu syari'. Allah Ta'ala dan Rasulnya itu yang mengkhususkan. Wa yutlaqul mukhassisu aidan 'ala fa'il at-takhsis wa huwa syari'. Dan dimutlakkan juga mukhassis, juga dimutlakkan untuk fa'il, yaitu yang menerapkan atau melakukan pengkhususan, yaitu syari', yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, itu tadi udah dibaca tadi. Udah, baik, lanjut. Qauluhu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. الضمير يعود على المخصص المفهوم من التخصيص فهو نوعان. واحد متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. Baik. Mukhassis atau takhsis yang qasimu ila muttasilin wa munfasil. Ini udah kita bahas di usul ya. Nah, ad-dhamir ya'udu 'ala al-mukhassis al-mafhumi min at-takhsis. Yaitu ad-dhamir huwa ini kembali ke mukhassis. Jadi mukhassis ada dua macam. Pertama mukhassis muttasil dan mukhassis munfasil. Kita pelajari dulu yang pertama. Mukhassis muttasil. Wa huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi. Mukhassis muttasil itu adalah pengkhusus yang tidak independen dengan sendirinya. Bal yakunu ma'al 'ammi fi nassin wahid, melainkan dia nempel sama yang lafal umum di nas yang sama. Di nas yang sama, ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, ini hak Allah yang wajib ditunaikan manusia apa? Hajjul bait. Baik. Mana lafal 'am dari ayat dari kalimat ini? An-nas. Nas, manusia seluruhnya bukan? Seluruhnya. Baik, man istata'a ilaihi sabila. Maka perkataan man istata'a, orang yang mampu menuju ke sana. Man istata'a, man di sini berarti menjadi badal untuk an-nas. An-nas yang tadinya umum seluruh insan, maka dikhususkan dengan adanya badal man dengan sifat istita'ah. Fayakunu wujubul haji khassan bil mustati'. Maka dia dikhususkan hanya, kewajiban ini dikhususkan hanya untuk siapa? Orang yang mampu. Paham di sini, Pak? Baik. Jadi di sini namanya apa? Mukhassis apa? Mukhassis muttasil. Kenapa disebut muttasil? Wasol, yaitu nyambung dengan amnya dia, am.
Begitu ya. Berarti ini am yang memang sudah ada maksus, sudah termaksus gitu dengan adanya sifat dan badal. Taib wa qauluhu an rabbih, yaitu perkataan Allah Ta'ala di hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum. Semua amalan anak Adam itu untuknya, untuk Adam, untuk anak Adam. Illa as-shaum, kecuali puasa. Nah, ini hadis ini perlu ditafsirkan lebih, tidak tafsiran zahir begitu saja, melainkan ada pembahasan rinci dari para ulama. Ya. Tapi Anda enggak bahas maknanya juga, selain Anda belum bisa membahasnya dengan baik. Tapi yang kita bahas usul fikihnya. Kullu ini kan lafaz am, lafal am. Kullu amalin, kullu amali bani Adam. Kullu amal ini am. Ibni Adam am tidak? Am juga. Illa as-sawma. As-sawma lagi ya, masuk lagi. Ada illa berarti ada istitsna dong. Ya illa istitsna. Ada istitsna berarti ada taksis enggak? Ada taksis. Gitu kan? Karena kalau istitsna bukan untuk taksis, sementara ini ada asma, di sini ada isim-isim, terus gimana? Misalnya Anda bilang, ini adalah kitab ana, kecuali semua kitab antum. Ngerti nggak antum Anda ngomong apa? Enggak. Masih mendingan tadi beli semua buku di Pustaka Al-Wadi, itu masih lebih make sense. Ini adalah kitab ana, kecuali semua kitab antum. Ini apa? Mengkhususkan yang khusus dengan umum. Orang bingung. Iya. Ana mengeluarkan ikin dari majelis ini kecuali semua murid. Coba. Ustaz tokennya nyala terus ya Ustaz ya. Gitu. Kan konslet kayak gitu. Jadi memang apa yang am didahulukan, kemudian terjadi apa? Taksis dengan mukhassis, dan harus ada mukhassas juga gitu loh. Jangan kemudian kullu amali bani Adam lahu illa. Khalas. Illa apa Ustaz? Ya illa doang udah khalas. Illa apa? Antum kok ngeyel illa ya illa toh. Ya kan? Ana membeli semua kitab di Pustaka Al-Wadi kecuali. Kan ditunggu tuh kecualinya apa nih Ustaz? Harus ada jumlah mufidah. Ya kastaqim sampai yahsunu sukutuhu gitu kan. Iya. Tiba-tiba hadir di pikiran antum Ustaz Sabtu. Ya kan? Nah, kalau sampai itu doang berarti apa? Ini ada am, ada mukhassis, tapi mukhassisnya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi itu kalau emang mukhassis muttasil harus seperti itu, harus ada tak istisna atau bukan istisna. Apapun itu mukhassis dan juga ada mukhassas. Ya begitu. Munfasil. Tafadhal. Ithnan munfasilun wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi bi an yakuna al-'am fi an-nas wal mukhassis fi an-nas al-akhar. كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Nah sekarang mukhassis yang munfasil, yang terpisah dari ayat yang am. Wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi, yaitu mukhassis munfasil itu adalah dalil takhsis atau dalil mukhassis yang independen dengan sendirinya, maksudnya terpisah dari dalil yang am. Terpisah dari dalil yang am. Bi an yakuna al-'ammu fi nassin, dalil umum ada di nas sendiri, dalil yang mukhassis ada di nas lainnya. Wal mukhassis fi nassin akhar. Contoh firman Allah tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berarti ini kan am kan, fi auladikum, anak-anak kalian, tafadhal. Dan antum pun di sini muslim, yang manapun muslimnya. Gimana yang laki-laki 2 kali lipat yang perempuan? Dikhususkan auladikum di sini dengan dalil di sunnah Nabi SAW, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslim. Orang muslim
tidak mewarisi kepada orang kafir tidak memberi warisan kepada orang muslim. Kelas. Maka berarti ketika ada anak yang satu kafir, dia murtad gitu misalnya, naudzubillah, maka dia masuk ke dalam orang yang dikeluarkan, dikhususkan. Paham di sini? Contoh lain misalnya, semua talib di sini itu adalah orang-orang yang rajin. Semua di sini am kan? Am. Ya. Tapi di konteks lain, Anda kemudian ngomong di WhatsApp, ya, Anda menemukan Ikin dan Alwi itu paling malas, misalnya, saya kira. Dua kalimat yang berbeda ya. Di majelis, ya pas Anda berhadapan sama Ikin dan Alwi, Anda bilang semua di sini semua rajin. Berarti semuanya tanpa kecuali ya. Nanti pas pulang kemudian Anda WhatsApp di grup, Anda temukan Ikin dan Alwi ini malas sekali. Gimana? Ada ta'arud gak seolah-olah? Ya. Gimana Kin? Antum ini kok serius banget, kayak marah mana nih? Ini contoh aja. Karena kalau misalnya buat antum contohnya Anda bercanda, kalau buat Abu Maryam baru Anda serius. Nah, ya, dua. Ya, ini. Berarti ini kan ada nas di WhatsApp dengan nas di lisan Anda. Maka antum pahami gimana? Berarti ada taksis nggak di sini? Ada. Taksis. Tapi secara munfasil terpisah. Kenapa? Ya karena yang am itu di lisan, di majelis, tapi yang khas di WhatsApp. Gitu ya. Sama-sama masing-masing mustaqil, independen dengan konteks masing-masing, dengan waktu masing-masing, dengan lafal masing-masing. Lanjut. قوله فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة أي إن المخصص والمقيد gimana? مقيد Di situ muqayyad. Kalau dia والتقييد بالصفة. Ya, tafadhal. أي إن المخصص المتصل هو الاستثناء نحو هذا وقف على الأولاد إلا الغني والشرط نحو إن قدم بكر فأكرمه والصفة نحو أكرم العلماء العاملين وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله. Di sini malah akramu ya, khata di sini yang di ini, yang diana di akramul ulama'il ini malah sesat ini kalimat apa akramul ulama'il amilin, bukan cuma mufidah dong berarti. Bukan fa'il ini kan, kalau misalnya dia akram maksudnya mubtada khobarnya mana? Akramul ulama'il amilina. Apa kita bubarin aja kajian ini ya? Taib. Perkataan di sini mukhassis muttasil disebutkan ada 3 oleh Al-Juwayni rahimahullah. Pertama al-istithna, kedua asy-syart, ketiga at-taqyid bis-sifah. Ya. Atau disebutkan di sini muqayyad bis-sifah. Pertama annal mukhassis al-muttasila. Mukhassis muttasil ada 3 yaitu istitsna. Contoh hadza waqfun ala auladi illa al-ghaniyya. Ini adalah wakaf untuk anak-anakku kecuali yang ghani, yang kaya. Bisa enggak kayak gitu ya, kawan? Hukumnya sahih enggak? Sah enggak? Sah ketika itu wakaf bukan menjelang kematian, bukan di penyakit yang memungkinkan mati. Paham enggak? Kalau misalnya orang tua ini dia sakit keras yang enggak ada harapannya, kemudian sepertinya bentar lagi mati, kemudian membuat wasiat, saya wakafkan semua tanah saya untuk semua anak-anak saya kecuali yang kaya. Boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Kenapa begitu? Pasti akan terjadi kesenjangan nanti, ya kan ya? Iyalah. Yang kaya terima enggak terima juga, walaupun mereka kaya, betul mereka kaya, cuman kan ini masalah keadilan nanti, dan ini berkaitan dengan harta waris sebenarnya gitu loh. Kalau diwakafkan ini semuanya kecuali yang kaya, berarti kan nanti intinya kalau dia mati, orang tua ini mati, yang kaya enggak dapat wakafan apa-apa.
Ya kan? Gitu. Maka ini ketika wakaf di masa sehat atau masa sakit yang biasa itu boleh. Gitu. Kecuali yang ghani ya ini boleh. Wa syarat muttasil berupa syarat seperti in qadima bakrun fa akrimhu. Kalau misalnya Bakar datang, muliakan dia. Ya. Apa di sini kaitannya dengan syarat in qadima bakrun fa akrimhu? Ada yang ngerti enggak? Yang umumnya apa? Umumnya. Kalau Bakar nggak datang berarti nggak dimuliakan gitu Ustaz. Iya, amnya di mana amnya? Akrim. Akrim. Kemudian yang khasnya apa? Qadimah Bakar. Hah? Apa? Terkhususkan oleh Bakar gitu. Iya, gimana tuh? Antum paham nggak di sini? Syarat di sini syarat nanti ada syarat. Ta'liqu syai'in bi syai'in bi syarat. Nah, Amnya kan perbuatan ikramnya kan Pak? perbuatan ikram. Heeh. Kemudian khususnya di mana? Khususnya datangnya Bakar. Dengan takyid datangnya Bakar baru antum muliakan Bakar. Tapi kalau Bakar nggak datang jangan dimuliakan, gitu kan? Jika Bakar datang muliakan dia. Memuliakan ini umum. Tapi keumuman ini dikhususkan baru terjadi keumumannya apa? Ikram, perbuatan ikram ini umum. Ya. Baik itu dia datang atau nggak datang, gitu kan? Tapi ketika ditakyid dengan syarat jika Bakar datang maka muliakan dia. Maka antum diharuskan memuliakan Bakar kalau datang, kalau nggak datang jangan muliakan, gitu kan? Anak-anak kasih contoh lain nih, kawan. Kasih contoh lain lebih enak. Ya. Nih, Ana bilang, Ana pengen membelikan antum semua kitab. Gitu, Ana bilang gitu. Ana pengen membelikan antum semua kitab. Ini kan am ya, terpahami semua antum gitu loh tanpa kecuali. Maka kemudian Ana bilang, barang siapa yang datang tepat waktu, maka Ana belikan kitab. Gimana? Iya. Membelikan kitab ini kan tadi berlaku umum untuk semua antum kan? Tapi Anda kemudian takyid dengan sifat. Siapa di antara antum yang datang tepat waktu, maka Anda berikan kitab. Syarat kan? Syarat. Iya. Syaratnya apa? Datang tepat waktu. Maka keumuman membelikan kitab kepada semuanya ini terikat dengan apa? Tepat waktu. Syarat. Tepat waktu. Kalau ternyata semuanya tepat waktu, ya khalas. Tetap umum nggak? Ya secara pembelian umum, tetapi secara ketepatan syarat udah ada syaratnya khusus gitu loh. Jadi antum adalah orang khusus walaupun semua antum dapat. Gimana Alwi, paham nggak? Kita harus cari contoh yang bikin Alwi paham. Anda pengen mengajar semua antum ilmu tajwid. Jelas di sini am nggak Alwi? Am di sini maksudnya apa? Semua antum dapat insyaallah. Ilmu tajwid dari anak misalnya. Walaupun anak nggak begitu begitu mahir. Taib. Kemudian dari umum itu kemudian Anda sebutkan siapapun di antara antum yang bisa melafalkan ra dengan baik, Anda ajarkan tajwid. Gimana? Enggak, antum paham nggak? Antum ngejek dia baru paham ya? Harus ngejek dia dulu baru paham. Iya. Hebat itu. Gara-gara ikrar dan Iya. Jadi kalau ngejek orang baru paham. Luar biasa. Jadi kan syarat ya. Syarat untuk diterima belajar ilmu tajwid sama anak apa? Bisa huruf ra. Gitu. Kalau nggak bisa susah. Iya. Dazara. Dadagha. Susah. Ini yang paling alamah dalam masalah ini menjadi apa? Alwi sama Rafi'i ini paling alamah. Iya.
Masya Allah. Ya begitu ya, sifat syarat. Ya dengan ada syarat. Kemudian wasifah, sifah. Nahu akrimil ulama'il amilin. Akrimil ulama'il amilin. Di sini masa akramul ulama'il amilin. Ini siapa? Mesir. Tab'atun mashkulatun muhaqqaqatun al-ahadith. Muhaqqaqatul ahadith. Yang mentaskilnya itu siapa? Nggak ada. Bahkan nidarnya juga nggak tahu nidar apa ya? Ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada ternyata. Ini ilegal apa ya? Anak baru ngeh loh. Ini anak dikasih nih soalnya sama Torik. Muhaqqaq. Oh nggak ada sih. Enggak, iya kan cetakannya apa? Cetakannya coba. Coba mana nama cetakannya apa, Pak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada nama cetakannya. Wah, ini harus diganti ini kita betul ini. Iya ini bahaya nih. Bukan lu ngomong ZGS. Zam-Zam Global Service. Apa coba? Ya kan nggak ada kaitannya. Coba kita beli buku yang baru aja deh, yang nggak ini. Enggak, karena kalau ini ternyata ilegal, nggak jelas cetakan siapa. Padahal dia lucunya disebut apa? Hukukut tab'i mahfudhah. Hak-hak percetakan, hak cipta dilindungi sama siapa? Percetakan nggak ada. Ya kita beli ini, insyaallah. Coba nanti tanya ke Pustaka Al-Wadi atau mungkin kontak aja dulu. Ada nggak kitab ini, kitab itu ya? Hah? Ustaz Anton. Mesir apa itu? Oh bisa yang Saudi gini? Deralamnya sih belinya di Al-Wadi nih waktu itu. Berapa itu harganya? Lupa Ustaz. Bagusnya sih yang ini bagus. Ya kalau bisa diganti nih kitab. Ya. Mungkin butuh 1, 2, 3, 4 orang. Sama anak juga 5. Yang siapin duitnya lu ya. Taib wasifatu nahu, sifat seperti akrim al-ulama al-amilin. Muliakanlah ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Sifatnya di sini apa? Sifat apa? Amal. Gitu. Ya, jadi ini khas, mukhassas. Jadi mukhassas itu enggak mesti illah. Kadang-kadang bisa menjadi syarat atau sifat. Kalau Anda bilang selain contoh ini apa? Contoh lain misalnya akrim ad-dhaifa al-muhadzab. Muliakanlah tamu yang beradab. Ya, kalau Anda bilang akrim ad-dhuyuf atau akrim ad-dhaif, ini berarti semua tamu siapapun itu, umum. Tapi bilang akrim ad-dhaif al-muhadzab. Ya, atau akrim ad-dhuyuf al-muhadzabin. Muliakanlah tamu-tamu yang beradab. Berarti kalau misalnya datang tamu gedor pintu, dor, gitu kan? Terus Assalamualaikum, gitu. Kita jawab Waalaikumsalam. Dia langsung masuk duduk, kemudian kita suguhi kopi, ya. Masih panas. Habis itu mau taruh cipratin ke mukanya. Maka ini melanggar nggak ini? Nggak melanggar. Karena apa? Karena yang kita harus muliakan adalah tamu yang beradab. Ini tamu nggak beradab, maka kita balas dengan cipratan yang menyegarkan wajahnya, ya. Kita wasanufassilul qawla fi dzalika insyaallah. Kita akan merinci lagi pada waktunya nanti insyaallah taala. Tapi globalnya insyaallah antum sudah paham. Alhamdulillah. Dan sudah pernah dibahas juga di usul dan usul. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.